tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan Paul yang sudah menempatkan waktu untuk hadir di obrolan yang biasa-biasa saja. Semoga bisa berisi ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol, atau orang sini, orang Maluku Utara bilang bercerita. Jadi kita akan bercerita atau ngobrol-ngobrol soal situasi terkini di Indonesia berkaitan dengan praktek kekerasan, praktek teror, bahkan praktek kriminalisasi yang terus saja bermunculan di Indonesia. Akhir-akhir ini bukan hanya di Indonesia, tapi praktek kekerasan bahkan peperangan itu terjadi di dunia ya. Kita lihat saja situasi dunia hari ini juga tidak menentu secara geopolitiknya. Perang Iran dan Israel, Amerika Serikat ikut campur tangan dan sampai saat ini belum saja selesai. Amerika dan Israel yang katanya ingin mengakhiri, justru Iran tidak mau mengakhiri ya. Dia yang memulai, harusnya yang mengakhiri, tapi justru lagu Roma Irama itu tidak berlaku bagi Iran ya. Kita kedatangan orang yang luar biasa. Ini kawan lama saya di Jogja. Beliau ini sudah lama ya berkecimpung di dunia yang menurut sebagian orang ini dunia yang tidak harus kita masuki, dunia yang penuh dengan ya resiko. Tapi dari kuliah saya mengenalnya selalu dekat dengan orang-orang biasa, rakyat kecil di Jogja. Terbaru di bulan Agustus tahun 2025, masifnya aksi protes terhadap rejim. Beliau ini bahkan dituduh sebagai orang yang terlibat memprovokasi. Nah, beliau bahkan ditangkap secara diam-diam, dianggap sebagai orang yang berbahaya. Jadi ditangkap secara diam-diam oleh negara melalui aparatus hukumnya. Bahkan ditangkap itu bukan ditangkap ditempatkan di Jogja, dibawa keluar Jogja. Ini luar biasa. Berarti pengaruhnya sangat besar di Jogja. Akhir-akhir ini kan praktek kekerasan, kemudian praktek teror, kriminalisasi. Di dunia hari ini kita mengenal dengan praktek peperangan ya. Nah, itu terus saja terjadi. Yang menjadi korban itu justru bukan penguasa, tapi rakyat kecil lah. Entah itu pejuang demokrasi, pejuang HAM, kaum buruh, kaum tani, dan rakyat kecil lainnya. Nah, sebenarnya yang menjadi akarnya itu apa? Pertama kan kita harus meletakkan posisi bahwa kekerasan yang menimpa teman-teman semua belakangan ini itu bukanlah satu persoalan yang individual ya, atau persoalan personal, dan ini adalah problem struktural. Karena apa? Karena kerap kali teman-teman yang mengalami kekerasan atau kriminalisasi ini selalu bersinggungan dengan kepentingan penguasa dan juga kepentingan pengusaha. Nah, ini jadi ada semacam kawin silang ya antara teman-teman, uh, antara kelompok pengusaha dan negara hari ini gitu. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks yang cukup ramai, teman-teman yang mengadvokasi isu-isu proyek strategis nasional gitu. Itu kan hampir cukup masif 10 tahun belakangan ini, karena itu menjadi satu proyek andalannya rezim Jokowi pada saat itu. Nah, jadi kepentingan bisnis atau kepentingan investasi itu kerap bersinggungan dengan teman-teman yang mempertahankan ruang hidup dan ruang lingkungannya gitu. Lalu aku juga ngelihat ada ketimpangan kekuasaan ya, karena negara itu kan punya resource yang cukup besar untuk melakukan apapun, terutama menggunakan aparat. Dan di tahun 10 tahun belakangan ini justru juga melegitimasinya melalui produk hukum. Kita tahu bahwa pada tahun 2019 teman-teman itu bisa dibilang ya sebagai salah satu titik balik dari bagaimana rezim menggunakan hukum itu, atau teman-teman akademisi nyebutnya sebagai neo-otoritarianisme ya. Jadi hukum itu digunakan untuk melakukan hal-hal ataupun kebusukan-kebusukan negara gitu. Lalu yang nggak kalah penting adalah aku ngelihatnya ada kultur impunitas kan di negara ini. Jadi mereka yang sudah
terbukti, atau mereka yang sudah secara terang benderang adalah sebagai pelaku pelanggaran HAM, atau mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM justru tidak pernah diadili. Nah, keberulangan ini yang sering jadi ujung-ujungnya jadi dinormalisasi gitu loh. Makanya orang-orang yang melakukan kejahatan di Republik ini kan pede aja, karena impunitas itu terus dipelihara oleh negara gitu loh. Nah, makanya akar kekerasan ini yang pertama pasti nggak lepas dari problem ekonomi politiknya ya, karena sistem ekonomi kita kan memang sudah dikenal sangat kapitalistik, apalagi hari ini rezim Prabowo mencoba untuk membawa suatu istilahnya kapitalisme negara ya. Bung Ali pasti paham tentang hal itu gitu loh. Nah, semua sekarang ada di tangan komando presiden, sehingga ketika kepentingan itu tidak terlaksana, ya siapa lagi yang jadi korban? Teman-teman yang berjuang untuk hal itu gitu loh. Kalau laporan dari laporan dari teman-teman YLBH itu kan tingkat kekerasan yang terjadi terhadap teman-teman pejuang demokrasi dan pejuang lingkungan itu meningkatnya tinggi, terutama karena ada proyek seperti yang gue bilang tadi, proyek strategis nasional itu kurang lebih ada 100 lebih lah tingkat kekerasan yang terus masif terjadi. Saya teringat dengan salah satu buku ya yang ditulis oleh William Robinson, itu berkaitan dengan negara polisi global ya. Nah ini negara ini sepertinya menjadi semacam apa polisi yang mengawasi berbagai aktivitas aktivis maupun aktivitas rakyatnya. Jadi yang pertama itu dia mengkategorikan negara ini semacam bertugas untuk mengawasi bahkan mengontrol masyarakatnya. Nah kemudian yang kedua itu tingginya represi ya, represi bahkan kriminalitas dan lain-lain itu terus terjadi. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan negara ini semacam apa karakternya itu semakin otoriter bahkan fasis. Jadi benih-benih itu sudah mulai muncul, dan kalau kita lihat di Indonesia akhir-akhir ini saya menduganya seperti itu. Rejimnya ini sudah mulai mengarah kepada apa yang disebut sebagai negara polisi. Nah, beberapa hari ini juga kita mendengar, melihat, bahkan beritanya viral di media sosial ya. Seorang pejuang HAM yang luar biasa, orang baik ya, yang berjuang untuk membela orang-orang kecil, membela rakyat biasa. Justru pada malam hari dia dengan sepeda motornya yang sangat sederhana, kemudian harus berhadapan dengan praktik upaya pembunuhan sebenarnya ini yang dilakukan oleh dua orang yang kalau kita lihat di fotonya itu parasnya ya badannya luar biasa tegap ya, guntingannya sangat cepat. Kita tidak menuduh siapapun, tapi dari fisiklinya kita melihatnya seperti itu. Nah, si kawan kita ini, saudara kita ini, Andri Yunus ini, kalau tidak salah, sebelum dia mengalami upaya pembunuhan itu, dia baru selesai podcast dan di banyak hal dia berbicara terkait dengan praktek militerisme ya, atau bagaimana praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh militer. Bahkan jauh sebelum itu dia juga melakukan protes terhadap undang-undang TNI. Sebenarnya yang saya pahami bahwa konferensi pers terakhir itu kan teman-teman koalisi mengatakan praktek ini dikutuk ya, terutama karena ini kan tindakan pecundang sekali ya Bung ya, melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Lalu kepolisian juga mengatakan bahwa ini tidak hanya dilakukan oleh dua orang, di kamera kita ngeliat dua orang kan gitu loh, artinya ini. Dan bahkan ada yang menjelaskan Andri sudah dibuntuti sejak dia keluar dari gedung YLBHI pada saat dia podcast gitu. Memang setahun belakangan ini kita juga salah satu pemicu demonstrasi besar itu adalah ketika membicarakan tentang RUU TNI gitu loh. RUU TNI ini kan diprotes besar-besaran oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman pekerja dan pelajar, adalah karena ada poin-poin yang mengizinkan, lagi-lagi melegitimasi
militer untuk masuk dalam ranah-ranah sipil gitu loh. Meskipun sebelum RUU TNI ini sudah prosesnya itu kilat ya, tapi sebelum pembahasan RUU TNI ini juga kita udah ngelihat bahwa militer juga banyak mengisi pos-pos sipil gitu. Nah, sehingga seperti yang saya bilang di awal tadi, perlu legitimasi legal kan agar bahwa tindakan ini sah gitu menurut konstitusi, menurut undang-undang gitu. Ya teman-teman protes itu gitu karena kita punya memori sejarah kan 32 tahun di bawah Orde Baru itu, dan Andri saya yakini bukan hanya Andri, teman-teman koalisi yang mengupayakan agar RUU TNI ini tidak segera disahkan itu punya ingatan dan punya bacaan tentang bahaya kalau negara ini kembali di dikelola ataupun dijalankan dengan praktek-praktek militer gitu, militerisme tadi yang disebut oleh Bung Ali gitu. Dan mulai terbukti gitu. Pas kayak RUU TNI menjadi UU TNI kan tidak hanya pos-pos yang telah ditentukan oleh UU TNI, tapi pos-pos yang nggak berkaitan dengan militer juga diisi oleh oke lah disebut purnawirawan dan segala macam. Cuman kan kita tahu bahwa sejarah presiden kita ini kan lekat dengan kultur militer gitu loh. Dimana hari ini dia kan harusnya bisa memposisikan diri dalam kultur sipil. Dia kan memimpin masyarakat sipil, bukan sedang memimpin batalion ataupun memimpin satu pasukan untuk perang dan segala macam. Tapi kultur sipil ini yang mestinya melekat dalam rezim ini harusnya kan seperti itu. Ditambah kritik meritokrasi dan segala macam. Nah, kalau saya ngelihatnya memang pertama tentu kita harus tetap berkeyakinan bahwa ya investigasi secara menyeluruh adalah jawaban gitu loh. Kita nggak bisa secara gamblang menyebut, meskipun saya baca di media sosial ya, di thread, di Twitter segala macam sudah mengarah kepada satu institusi dan segala macam. Tapi kita juga harus ingat bahwa peristiwa Novel Baswedan itu kan juga butuh waktu 3 tahun kan untuk membuka. Nah makanya aku melihatnya itu Bung, sebenarnya ini kesempatan yang baik ya untuk kita ngelihat kinerja Polri terutama yang melakukan penyelidikan ini gitu. Karena Badan Kekar pun nggak cuma ada dalam institusi tentara misalnya, Badan Kekar juga ada di institusi kepolisian dan segala macam. Kalau kita ngomongin fisik gitu, tapi kita kan sedang membicarakan apa yang Andri kerjakan selama ini gitu. Andri 1 tahun ini memang sangat konsentrasi ngomongin tentang ketika RUU itu menjadi UU, Andri dan teman-teman itu kan juga pada akhirnya menggugat di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Bahkan tindakan Andri yang cukup berani bersama teman-teman Kontras pada saat itu mendobrak Hotel Fairmont itu kan juga landasan bukan sebuah keputusasaan ya Bung, tapi pilihan apa lagi gitu loh untuk agar undang-undang ini RUU ini tidak menjadi undang-undang TNI gitu loh. Pada akhirnya apa yang dilakukan Andri kan kita rasakan semua gitu loh hari ini. Sektor-sektor sipil kembali dikuasai oleh militer gitu loh. Kemudian lingkaran presiden juga kehilangan kultur sipil, tidak ada diskusi, pikiran dan segala macam. Orang-orang yang dipanggil presiden selama ini ke istana juga hanya monolog kan, mendengarkan, tidak ada diskusi, perdebatan, pikiran, gagasan dan segala macam. Nah makanya kalau ditanya apakah ini institusi atau oknum tadi, ya menurutku kita perlu melihat background aja apa yang Andri kerjakan gitu loh. Dan seperti yang aku bilang, ini bukan masalah personal. Ada orang yang benci sama Andri karena dia misalnya terlalu keren atau terlalu apa dan segala macam. Tapi ini menurutku karena persoalan struktural itu gitu loh. Dan Andri ini bukan satu-satunya menurutku gitu. Karena ancaman itu kan sekarang udah nggak ngelihat latar belakang, Bung. Ya misal teman-teman influencer lah, itu kan juga hari ini juga mengalami teror sampai dilempar bom molotov rumahnya. Terus artinya ngelihat yang terjadi pada Andri ini tuh seperti kaca besar untuk kita kan sebagai warga gitu. Ya siapapun bisa gitu. Siapapun akan kena, nggak ngelihat dari pekerjaanmu sebagai aktivis atau pekerjaanmu sebagai influencer dan segala macam, tapi ini kita masih perlu menunggu ya Bung ya jawabannya, karena kalau aku tetap berpegang pada investigasi secara menyeluruh dan mestinya emang direspon lebih cepat gitu. Karena kan jelas ya kameranya. CCTV-nya jelas gitu loh, Bung. CCTV-nya jelas dan ini udah hari ke-3 atau ke-4 ya kalau nggak salah. Tapi belum ada update terbaru dari teman-teman Polri. Jangan sampai juga nanti pada akhirnya masyarakat sipil membentuk tim investigasi sendiri lagi gitu loh. Seperti peristiwa Agustus kan karena keterlambatan peran negara akhirnya masyarakat sipil ngebentuk komisi pencari fakta sendiri gitu. Itu Bung Ali.
Artinya kita tidak membicarakan ini karena orang sakit hati kepada secara privat ya, atau secara pribadi kepada Andre, tapi kita membicarakan apa yang dikerjakan Andre selama ini. Jadi walaupun kita tidak harus kemudian menuduh ini adalah yang dilakukan institusi, tapi yang kita lihat selama ini yang dikerjakan memang berkaitan dengan hal yang dialami sekarang ya. Nah kemudian setelah beberapa hari, saya tadi malam atau kemarin malam melihat berita yang menarik. Ini pernyataan dari dua pejabat negara ya. Yang pertama itu justru keluar dari mulut Presiden kita Prabowo Subianto, kemudian yang kedua itu keluar dari mulut Kementerian HAM Natalius Pigai. Nah yang pertama itu dari Presiden Prabowo. Saya membaca statementnya itu, bahkan mendengar di berbagai media, di videonya, dia mengatakan bahwa dia akan mengawasi para pengamat, karena menurutnya pengamat-pengamat ini sepertinya mulai tidak suka pemerintah. Kemudian yang kedua, itu menarik pernyataannya, menarik dan sekaligus tragis ya, si Natalius Pigai, karena dia mengatakan ketika ditanya oleh wartawan, dia mengatakan itu praktik premanisme. Itu yang pertama, saya menangkapnya. Apa yang dialami oleh Andri Yunus ini dianggap sebagai praktik premanisme. Kemudian yang kedua, disiram air panas. Keyakinan saya bahwa ini dia sengaja menggeser apa yang terjadi yang dialami oleh Andri Yunus. Yang pertama kan, kalau kita melihat berbagai statement, kemudian analisa dari pakar hukum, praktek yang dialami ini justru merupakan satu upaya pembunuhan. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan ini pelanggaran HAM berat. Jadi apa yang dikatakan oleh Natalius Pigai ini justru mau menggeser itu menjadi semacam ya tindakan premanisme yang biasa-biasa saja. Ya kalau terkait dengan statement Presiden Prabowo itu kan sebenarnya dalam konteks rapat kabinet ya pada saat itu ya, di mana Purbaya Kementerian Menteri Keuangan itu nyatakan bahwa ya ekonomi ini nggak baca data segala macam, nggak mungkin kita akan mengalami resesi, kita udah belajar dari tahun 98, 2008 dan seterusnya gitu. Tapi kan kalau kita lihat secara realitas ya Bung ya gitu. Realitasnya kan hari ini orang pada ikat pinggangnya itu makin kencang gitu loh. Menahan untuk belanja, menahan untuk hal-hal yang eh, sekunder tuh makin makin dipertimbangkan ulang gitu. Ditambah lagi kita juga punya data tentang bagaimana PHK massal itu kan terus terjadi gitu. Hari ini nyaris sebagian besar teman-teman eh, yang saya temui itu bekerja pada sektor-sektor informal kan, bukan pada sektor formal yang seperti idealnya seperti itu gitu loh. Sebenarnya juga ini bentuk dari kalau dalam diskusi kemarin teman-teman Bocoralis itu karena ya presiden tuh udah nggak punya lagi teman berdebat gitu loh Bung. Presiden tuh punya ada istilahnya itu kemarin saya baca ini udah kayak ya kerajaan dia aja gitu. Jadi orang yang kerja dengan presiden hari ini orang yang loyal aja, orang yang loyal, orang yang nurut, orang yang siap perintah atau asal bapak senang dan segala macam. Nggak berani untuk mengatakan bahwa ini jangan, ini nggak baik, ini bahaya dan segala macam gitu loh. Dan akhirnya juga seperti yang kita tahu jadinya cuma omon-omon aja gitu loh. Menteri ekonominya, menteri keuangannya seperti itu, presidennya juga kian tadi yang gue bilang gitu loh. Ini hilang kultur sipilnya, kultur berdebatnya, kultur adu gagasannya ke Prabowo itu sendiri. Makanya aku nggak kaget gitu loh. Dan Prabowo kan selalu sebagai presiden dia selalu menggunakan istilah menciptakan musuh sendiri Bung Prabowo itu. Tapi musuhnya kita warga, warga pengamat dan segala macam. Padahal saya tahu ini tuh berkaitan dengan statement para ekonom kan yang mengkritik kerja Kementerian Keuangan gitu loh. Ya nggak bisa. Apalagi ada wacana untuk menaikkan ambang batas defisit APBN dari 3% lebih dari itu. Ini kan suka-suka aja gitu loh, suka-suka. Padahal menurut saya sektor ekonomi ini nggak bisa suka-suka gitu loh. Karena yang ngelihat bukan cuman kita warga negara, tapi dunia kan. Apalagi kita nih negara yang sangat bergantung dengan impor, sangat bergantung dengan investasi dan segala macam. Nah, kalau kinerja terakhir laporan tentang bagaimana buruknya pengelolaan saham di Indonesia, kemudian manipulasi dan segala macam, itu kan sebenarnya alarm gitu.
Tapi lagi-lagi ini dianggap sebagai ada yang nggak suka dengan saya gitu, ada yang nggak suka dengan pemerintahan ini berhasil. Simbol-simbol dan jargon itu tuh terus diulang gitu. Bahkan BBC kan juga melihat bahwa pidato-pidato Prabowo itu kurang lebih itu aja gitu loh. Kalau kita ngedengar pidato Syahrir, mungkin pidato Soekarno atau statement Hatta sebagai kan kita bisa ambil pelajaran ya. Tapi kalau dari orang seperti mereka ini, aku juga bingung gitu loh. Apa yang mau kita petik dari pidato atau ceramahnya itu selain hanya nyinyir, nyindir, dan menciptakan kebencian itu sendiri dan sering backlash kan dengan pernyataannya. Misal ngomongin anti-anti asing, tapi dia juga pada membuka dengan mata telanjang bagaimana dia tunduk dengan Trump misalnya gitu. Kemudian dia ngomongin tentang para pengamat yang tidak suka dengan dia. Padahal yang ngomong ini orang-orang kompeten gitu. Bahkan yang ngomong ini orang-orang yang juga dulu ngebantu dia bisa jadi presiden hari ini gitu. Nah, itu yang kulihat dari presiden kita hari ini ya. Dan kalau bicara tentang ada keterkaitannya dengan Andri, menurutku juga ya itu sebuah bisa jadi cocokologi aja ya Bung ya. Karena aku juga melihat bukan baru kali ini gitu loh. Presiden mengeluarkan statement yang pada akhirnya itu berdampak pada kita kan. Agustus kemarin kan juga peristiwa yang berkaitan dengan akumulasi kemarahan publik terhadap kebijakan dia kan kurang lebih 1 tahun itu gitu. Dalam ekonomi kita kacau gitu, dalam pendidikan juga ngawur, proyek MBG yang secara idealita ataupun secara ide bagus tapi eksekutornya pada akhirnya jadi bancakan, koperasi desa Merah Putih pada akhirnya dikerjakan oleh tentara tidak dengan menteri tidak di bawah kendali Kementerian Koperasi gitu. Jadi ini semua jadi kacau balau dan tapi sayangnya kan kita punya presiden yang seperti ini gitu loh, Bung. Maksudku sangat disayangkan ya. Dia eh, dicitrakan sebagai orang yang suka baca buku gitu loh, dicitrakan sebagai orang intelektual, kemampuan bahasa Inggrisnya dan pergaulan internasionalnya baik, tapi justru seperti ini gitu loh. Dan Pige lagi-lagi selalu menimbulkan kontroversi kan, Bung. Aku ngelihat pada akhirnya kementerian-kementerian ini cuman jadi apa ya? Jadi tukang bersih-bersih dari statement bosnya aja gitu loh. Pige mengatakan ini tindakan premanisme. Ya, kita PG kan selalu membuat pernyataan-pernyataan yang agar jadi media darling aja kan dia ini, Bung. Kerjanya juga kita nggak tahu apa gitu loh. Hasil dari kerjanya juga kita masih bingung ini parameter Kementerian HAM ini berhasil bekerja itu seperti apa. Bahkan dia dalam rapat dengar pendapat dengan DPR mengatakan bahwa selama setahun jadi menteri belum ada tantangan yang berarti dan segala macam. Jadi pertanyaannya orang-orang ini tuh hidup di alam yang mana gitu loh. Masa dia ngelihat ya HAM aman, baik, semua segala macam. Tapi kok Bung tahu di daerah yang dekat dengan daerah teman-teman itu juga kan daerah timur itu ada anak yang harus bunuh diri gitu loh. Karena masalah buku gitu. Ada bahkan yang terbaru kemarin ada kakak yang harus menitipkan adiknya ke orang lain karena ibu orang tuanya udah pada meninggal gitu loh. Itu kan hal-hal yang mungkin mereka jauh, menurutku mereka ini juga hidupnya di alam semesta yang berbeda gitu loh, orang-orang ini. Sehingga antara pemimpinnya dengan rakyatnya itu nggak ada jembatan yang menghubungkan gitu loh. Nah, inkompetensi dan hilangnya meritokrasi dalam kultur sipil rezim Prabowo ini yang menurutku wajar orang selalu marah, Bung. Tiap hari orang tuh marah gitu loh. Cuman kemarahannya kan masih dalam tataran media sosial ya gitu. Karena ketika Agustus kemarin terjadi kemarahan, justru teman-teman pada ditangkap semua gitu. Dan apa namanya sehingga apa yang aku lihat terjadi kalau kita kaitkan dengan peristiwa Andri ini jadi sepele aja gitu, nyawa tuh jadi murah aja Bung di negara ini gitu. semua semua hal tuh kan naik ya kecuali harga diri bangsa ini loh gitu. Satu nyawa itu kayak ya udah gitu loh. Bahkan kemarin ada pemimpin daerah yang punya kekayaan luar biasa tapi ada rakyatnya yang nggak bisa makan, kualitas infrastrukturnya kacau. Ini lagi-lagi ini dampak dari bagaimana sistem ekonomi kita tuh emang udah sangat-sangat buruk ya gitu. Teman-teman ekonom mengingatkan tuh kan mereka kan sekolah Bung, yang ingat ini orang-orang yang sekolah keluar negeri gitu loh Bung. Orang-orang yang ya misal teman-teman Celios yang punya data banyak tentang bagaimana ketimpangan, bagaimana realisasi koperasi, realisasi MBG, terus tingkat pengangguran itu semakin tinggi. Ini kan bukan omon-omon teman-teman, itu teman-teman punya datanya. Bahkan
Makanya kadang-kadang aku heran tuh, orang-orang pintar kayaknya sekarang sedang di luar rezim semua gitu. Sisanya di dalam rezim tuh orang-orang yang bodoh semua gitu. Makanya kok susah menerima masukan, susah menerima kritikan yang pada akhirnya ujung-ujungnya tadi, oh ini ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan, orang yang tidak suka dengan ini. Nah, penciptaan musuh ini persis seperti, mungkin kalau kita bilang persis banget seperti Soeharto lah. Gitu, Bung. Apa yang kawan Paul sampaikan tadi berkaitan dengan situasi kita di Indonesia ya, terutama fakta-fakta, data-data yang disampaikan oleh berbagai ekonom maupun misalkan lembaga-lembaga peneliti seperti Celios. Nah, di daerah kami juga sama halnya seperti itu. Jadi misalkan di daerah-daerah yang menjadi proyek strategis nasional ya, misalkan di kabupaten kami di Halmahera Tengah, itu merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, nomor 3 lah. Tapi angka pertumbuhan ekonominya bagus, upah buruhnya tidak naik. Jadi di media-media angka-angka pertumbuhan ekonominya fantastik disampaikan oleh negara maupun disampaikan oleh gubernur kita, tapi justru faktanya di Maluku Utara banyak sekali kebun-kebun warga yang hilang, kemudian laut, sungai itu juga tercemar, kemudian angka kemiskinan juga semakin tinggi. Maka rakyat itu bertanya, sebenarnya siapa sih yang menikmati ini semua kan? Kalau saya bilang ini situasi kebuntuan ya, ini akan terus semakin meluap dan menguap lah, atau situasi ini akan semakin menyusahkan rakyat ya. Kita tahu kalau dalam keadaan krisis ya mungkin pengusaha dan pemerintah, pejabat-pejabat ini ya bisa pergi ke luar negeri atau bisa tinggal di tempat-tempat mengamankan diri. Tapi kan rakyat ini yang kemudian menjadi korban kan. Nah, kalau rakyat kemudian menjadi korban dan marah, itu tentu ya akan menjadi semacam perlawanan gitu. Nah, apakah yang terjadi pada Andri Yunus ini juga akan berpotensi terjadi kepada kita semua? Kalau pertanyaannya apakah bisa terjadi pada kita semua, ini ada tadi yang aku sampaikan, ada kultur impunitas ya Bung ya. Ketika pelaku kejahatan itu tidak diadili, tapi justru diberi privilege untuk entah itu kembali berkuasa ataupun justru ya dibiarkan saja, sehingga kultur ini yang ngebuat orang-orang melakukan kriminalisasi, orang-orang melakukan kekerasan terhadap teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa itu dengan santai aja gitu. Sangat mungkin gitu Bung Ali, sangat mungkin itu terjadi gitu. Seperti yang aku bilang, sekarang udah nggak ngelihat lagi latar belakang kita ya siapa. Kamu punya pengikut besar pun juga bisa kita teror gitu. Kamu namamu besar juga bisa kita kriminalisasi gitu loh. Misal kita ingat kasus Haris dan Fathia kan, karena sejak hari ini luar biasanya rezim itu kan menggunakan hukum toh Bung. Ya seperti yang ku alami kan juga mereka pakai hukum gitu loh. Pasal 170, 160 dan segala macam itu kan memang benar ada di KUHP. Cuma kan tangkap dulu gitu loh. Pola yang terakhir aku baca adalah tangkap dulu, lalu ya meredamnya dengan cara-cara seperti itu gitu. Dan yang nggak kalah luar biasanya ada, ini bentuk dari politik ketakutan ya Bung Alia. Politik ketakutan yang dilakukan oleh rezim agar teman-teman di luar rezim untuk tidak keras suaranya, untuk tidak terlalu gamblang menyatakan fakta di lapangan. Makanya bahkan sekarang ada wacana kan untuk membuat undang-undang semacam disinformasi atau informasi intinya berkaitan juga dengan filter informasi ya gitu. Nah ini yang makin arahnya itu mudah sekali ketebak gitu Bung Ali. Arahnya itu makin ke depan ini kita justru semakin mundur puluhan langkah gitu. Ketika negara-negara lain sedang bersiap menghadapi krisis global ya, entah itu minyak, entah itu pangan, entah itu sumber daya lainnya, kita justru masih berputar pada hal-hal yang ini fundamental gitu loh. Kebebasan berekspresi itu kan fundamental gitu. Kalau kita nggak berani berbicara, kita dihadang dengan regulasi ataupun produk hukum, ya pemerintah ini bekerja untuk siapa pertanyaannya gitu loh.
Karena kan kalau kita ngomongin hukum pun juga posisi rakyat tuh kan dalam undang-undang tuh kan yang paling tinggi tuh, yang punya kedaulatan tuh, yang punya. Tapi justru kedaulatan rakyat hari ini bukan hanya dikurangi gitu loh, tapi dipotong, dipotong sekecil mungkin gitu loh. Ketika ada teman-teman yang kritis, diteriakkan sebagai anak abah. Ketika teman-teman ada yang berani bersuara, keluar lagi istilah RT berapa itu, RT 16 RW 25 ya, polling suara mereka lawan politiknya gitu loh. Bahkan itu yang melakukan orang-orang sekelas staf presiden loh Bung Ali gitu loh. Ada perempuan siapa itu namanya, ngakunya sih sebagai ahli geopolitik ya gitu. Tapi saya baca pola dia, setiap ada yang mengkritik selalu bilang ini yang diinginkan anak Abah, ini yang diinginkan anak Ganjar dan kawan-kawan. Nah ini yang membuat kultur impunitas itu juga ya orang-orang kayak gini gitu loh Bung. Orang-orang yang menurutku sangat-sangat tidak layak gitu loh berada dalam posisi penting gitu loh. Apalagi bisa kayak staf presiden itu kan artinya dia harusnya bisa berani mengkritik omongan Prabowo toh gitu loh. Harusnya orang-orang yang setidaknya secara intelektualitasnya tuh bisa berimbang lah dengan pemimpin-pemimpin hari ini. Tapi Bung bisa lihat nyaris sebagian besar orang yang berada dalam rezim hari ini adalah orang-orang partai elit gitu, partai politik dan segala macam yang sama sekali nggak tahu apa masalah kita gitu. Ketika teman-teman Bung juga harus lihat data terakhir itu kan tadi karena ngomongin angka ya gitu, ngomongin angka statistik. BPS itu kan sempat dilaporkan toh karena diduga memanipulasi tingkat apa namanya pertumbuhan industri kita gitu loh. Kata BPS tuh 5,12% lah ekonomi kita dan segala macam. Tapi kan nah itu baik, bayangin angka aja mereka bisa mainin gitu loh Bung. Artinya seperti aku bilang kalau kata Hatta itu kan sulit pintar itu kan bisa diperbaiki ya Bung ya. Tapi kalau udah suka bohong itu susah gitu. Makanya aku beberapa kali ngomong di media sosial juga ini rezimnya nggak jujur gitu loh. Rezimnya nggak jujur menghasilkan kebohongan, kebohongan itu menutup kebenaran gitu loh. Nah, kebenaran itu pada akhirnya sulit untuk kita peroleh dan orang-orang yang benar pada akhirnya akan dikriminalisasi dengan cara apapun. Orang-orang yang dikriminalisasi ini membuat ketakutan bagi kita yang tahu keadaan sebenarnya kan. Nah, budaya impunitas ini yang sangat memungkinkan akan terjadi pada kita semua. Gitu. Nah, sepertinya kita ini sudah bukan lagi darurat demokrasi atau bahaya demokrasi ya. Sepertinya kita sudah berada di jurang ya. Karena kalau orang sedang berada di jurang itu kan pikirannya cuma satu, menyelamatkan diri atau ya lompat saja biar mati sekalian kan. Nah, jika situasinya seperti ini ke depannya, artinya akan semakin banyak yang dikriminalisasi, semakin banyak yang direpresi. Kira-kira sebagai masyarakat sipil, anak muda terutama ya, anak muda, kemudian rakyat biasa yang lain yang mayoritas miskin Indonesia ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan supaya hal ini tidak terus-menerus terjadi, agar demokrasi ini terus diluaskan, bukan lagi dia berada di posisi yang sangat jurang dan curam ya. Dulu tuh sempat ada juga ya buku yang cukup rame dibicarakan itu How Democracy Die kan, bagaimana demokrasi itu bisa mati. Tapi itu ngomongin konteks luar ya. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana demokrasi kita hari ini sudah kurang lebih 6, 7, 8 tahunan lah ya teman-teman itu udah mulai masang alarm lah gitu. Seperti yang Bung Ali bilang, hari ini udah bukan lagi ngomongin menyelamatkan demokrasi kita, tapi benar kita udah di ujung yang pilihannya kita akan nyebur ke dalam jurang otoritarian, militerisme dan segala macam, atau ya kita harus mati-matian untuk mengembalikan apa yang disebut dengan demokrasi kita sendiri gitu. Dalam bukunya Robert juga kan ngomongin ini juga ada faktor diskursus sih Bung menurutku, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia kita tuh terlalu melimpah membicarakan tentang kesatuan ya gitu loh. Tapi kita jarang mendiskusikan republiknya gitu loh. Nah, republik kita ini tentu punya ciri sendiri, nggak bisa kita samakan dengan republik-republik lainnya, apalagi partai republik yang ada di Amerika gitu loh. Diskursus republik ini sebenarnya penting dibicarakan karena apa? Karena setidaknya dua hal menurutku. Satu, kita bisa membandingkan mana hal yang sebenarnya itu publik, mana hal yang sebenarnya itu privat gitu loh. Hari ini kan semua bercampur gitu.
Hari ini semua itu bercampur sehingga dan yang kedua, ketika kita berani untuk mendiskursuskan hal-hal yang publik, maka itu akan turunannya akan berdampak banyak gitu loh dalam wacana kerepublikan kita gitu loh. Bahkan kemarin naik lagi kan isu tentang waktunya Aceh merdeka, kita berpisah dan segala macam. Teman-teman yang di timur juga mulai membicarakan bagaimana. Karena otonomi daerah kan sudah dianggap gagal kan. Pada akhirnya melahirkan suharto-suharto kecil aja di daerah atau oligarki-oligarki kecil itu sendiri. Nah, kalau dalam konteks kita ya, teman-teman muda ya, itu sebenarnya pertama menurutku adalah kita memang perlu ngebaca ulang bagaimana sebenarnya Indonesia yang kita inginkan gitu loh. Dan juga kita ngebaca ulang bagaimana rezim hari ini bekerja. Karena apa? Karena bisa jadi bacaan kita itu udah nggak relevan dengan apa yang menjadi pola-pola kerja rezim hari ini gitu loh. Seperti kita tahu hari ini kan pengerahan militer cukup masif ya gitu loh. Kerja-kerja militer semua cukup masif gitu loh. Dan eh, juga skema pola kriminalisasi, skema pembungkaman dan segala macam itu tuh juga perlu dibaca kembali. Propaganda yang dilakukan negara terhadap, misal kalau aku ngomongin terhadap teman-teman gerakan hari ini itu kan juga perlu dibaca kembali gitu. Agar apa? Agar menurutku kita nggak keliru juga untuk menentukan langkah selanjutnya gitu loh. Tapi aku tetap yakin bahwa yang bisa menjawab persoalan Republik hari ini itu ya teman-teman muda. Karena kenapa? Teman-teman muda yang aku maksud itu adalah teman-teman muda yang seperti pelajar, mahasiswa, buruh. Karena hari ini Gen Z juga banyak udah jadi buruh gitu loh, Bung. Nah, ini berkaitan dengan Agustus juga, Bung. Kan Agustus itu kan banyak yang mengkritik ya. Teman-teman sendiri juga mengkritik kayak ini euforia aja gitu. Euforia ini hanya sebatas onani gerakan lah gitu, tanpa ada komando yang terstruktur, tanpa ada rapat pembacaan yang bla 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 seperti biasa kan kritik teman-teman gitu. Padahal laporan terbaru teman-teman BBC dan Project Multatuli itu menunjukkan tahanan politik itu sebagian besar itu buruh juga gitu loh. Ada yang bekerja di Alfamart, ada yang bahkan ojol, ada yang apa. Artinya kan sebenarnya Agustus kemarin itu juga kalau aku nggak berlebihan ya ngomongnya itu juga ya perang kelas juga kemarin kita itu loh, Bung. Karena apa? Teman-teman ekonom bilang itu fase-fase di mana semua waktunya untuk membayar iuran sekolah anak-anaknya gitu loh. Fase-fase di mana orang mengeluarkan spending yang cukup besar di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu yang dan segala macam. Udah waktu bayar kuliah, udah waktu bayar segala macam. Tapi kan eh, membaca ini juga berkaitan dengan pola gerakan hari itu juga beragam gitu loh, Bung. Riset teman-teman ARC sama teman-teman Polgov itu kan ngomongin ada istilah rimpang gitu loh. Ada istilah teman-teman yang tidak mau masuk ke dalam struktur organisasi yang punya kaderisasi yang jelas dan segala macam gitu. Ada gitu. Artinya kita pun yang terlibat dalam dunia aktivisme ini juga harus melihat teman-teman kita hari ini gitu. Teman-teman kita hari ini punya cara yang unik, cara yang beragam. Nah, sayangnya ini kan sering dijawab dengan tendensi dan apa ya, nyinyir gitu loh, Bung, teman-teman gitu loh. Karena setiap orang hari ini udah jadi aktivis gitu loh. Ini bukan aktivisnya bukan privilege lagi. Mereka yang membela temannya sendiri yang kesulitan atau orang lain yang kesulitan itu kan masuk dalam dunia aktivisme gitu. Karena hari ini yang aku bilang tadi cuman teman-teman muda yang bisa mengerjakan, yang punya waktu ya, Bung, yang punya waktu luang untuk menjawab persoalan ini gitu. Orang seperti Tio itu kan tampak luar biasa karena saking banyaknya orang-orang yang di rezim hari ini yang dungu kan, Bung, gitu. Padahal itu kritik yang mungkin Bung Ali dari dulu udah ngomongin gitu. Proyek strategis tuh kacau balau gitu. Rezim hari ini tuh sangat-sangat oligarki, sangat-sangat kapitalistik. Itu tuh sudah dibicarakan teman-teman sejak jauh-jauh hari gitu. Tapi kemampuan teman-teman kita hari ini tuh mampu mengartikulasikan bahasa, mampu menyebarluaskan kampanye, mampu melakukan hal-hal yang mungkin kita dulu nggak bisa lakukan gitu. Maksudnya kita dulu itu adalah ketika teman-teman di zaman reformasi korupsi atau di tahun-tahun 2018 mengadvokasi proyek strategis nasional seperti bandara, wadas dan segala macam gitu loh. Dan yang nggak kalah penting hari ini adalah persatuan dari gerakan. Persatuan ini bukan klise yang gue bilang ya, Bung. Yang persatuan yang aku maksud adalah ya persatuan kita dalam nilai gitu loh. Karena kerja-kerja gerakan itu punya cara dan taktiknya sendiri gitu loh.
Amartya Sen kan dalam buku Kekerasan dan Identitas itu kan ngejelasin bahwa ya setiap orang tuh punya kemampuan, setiap organisasi itu punya cara yang nggak bisa kita samain dengan tiap organisasi. Tapi kita kan disatukan oleh nilai gitu loh, Bung. Nah, sialnya hari ini bukan bukan tidak bersatu kita, Bung, tapi kita nggak terhubung. Itu udah lama lah kita bicarain. Tapi kan ketika kita yang hidup dalam dunia gerakan hari ini, entah itu gerakan politik ya, terutama itu punya nilai dan tujuan yang jelas, ya kenapa tidak gitu loh. Karena aku ngelihat fenomena Agustus kemarin tuh kan pada akhirnya seolah-olah teman-teman muda ini berjalan sendiri kan, Bung, gitu. Padahal menurutku ini musim seminya anak muda gitu, musim seminya teman-teman gerakan, musim seminya teman-teman orang seperti Bung Ali dan teman-teman lainnya yang selama ini sudah banyak mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk membicarakan masalah gitu loh. Nah, hari ini waktunya kita membicarakan tawaran gagasan kita gitu loh. Tentu yang bisa dikerjakan karena eh, masih banyak aku barusan tadi baca masih banyak teman-teman di gerakan juga yang selalu mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya individu ya gitu loh. Entah itu ketidaksukaan karena dia terlalu menonjol, yang ini enggak dan segala macam. Padahal aku kalau ketemu sama teman-teman yang lain, diskursus itu udah hilang gitu loh. Kita udah di tahap yang semua bisa kena seperti Bung Ali bilang gitu. semua bisa semua bisa lebih parah daripada yang terjadi pada Andri, pada Novel Baswedan, pada diriku juga yang ketika di penjara itu. Semua bisa mengalami hal yang lebih parah. Pilihannya tinggal kita sama-sama gitu loh. Karena kalau seperti yang kemarin dalam aksi Bu Berisik itu, karena ini waktu yang tepat untuk nunjukin politik kewargaan kita kan, Bung. Kita nggak pernah dihitung selama ini, Bung, karena kita di luar gitu loh. Ya kita di luar kalau mau dihitung ya dengan cara menunjukkan kekuatan massa kita, karena tadi rezim punya resource-nya. Resource kita apa sebagai warga? Ya fisik dan jumlah massa kita ini gitu loh. Sehingga aku yakin juga gitu loh bahwa eh, kalau rezim ini masih terus-menerus bebal ya, nggak mau dengar apa kata ekonom, nggak mau memperbaiki situasi dan keadaan, warga akan marah dengan caranya sendiri gitu. Pati udah ngasih kita alarm toh. Pati itu udah ngasih kita contoh nyata lah gitu. Cuman kan Pati bergerak menunjukkan eksistensi bagaimana rakyat warga melakukan perlawanan gitu. Nah, bagaimana sekarang tinggal kita nih mau nggak sama-sama terbuka dan mengakui rendah hati lah gitu bahwa ya tanpa bersatu kita nggak bisa apa-apa gitu, tanpa kita bersatu satu sama lain, ketemu dengan satu sama lain, ya kita cuma jadi individu yang gampang dikriminalisasi. Apalagi sentimen dulu kan, diskursus sentimen-sentimen tentang yang NGO, yang anarko, yang kiri sekali, yang agak tengah, yang Islam itu kan terus menerus. Sekarang semua kelompok udah kena gitu kan. Semua kelompok udah kena. Kelompok Islam apalagi dikecewakan berkali-kali gitu loh. Teman-teman yang ada di seberang kiri juga terus bergelut dengan persoalannya sendiri. Sekarang waktunya keluar dari bubble itu dan ya membangun kalau orang nyebutnya politik alternatif, tapi politik alternatif yang bisa dikerjakan, terukur dan itu berdampak pada kebijakan, kepada rakyat banyak. Karena masalahnya udah banyak, Bung, nggak perlu pembacaan yang terlalu terlalu menggunakan analisis yang fafifu. Orang di sebelah kiri kanan tetanggaku ini juga udah banyak anak yang putus sekolah, ya itu kan udah bermasalah. Gitu paling, Bung Ali.